Ya Ibu, Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya perkenalkan Pak, untuk host kali ini nama saya Swenda dan untuk narasumber nanti ada Pak Melko Musawir dan absensi ada Mas Alvan. Ya Pak, langsung kita bacakan tata tertib video konferennya ya Pak. Yang pertama, pemateri dan peserta dapat mulai bergabung 30 menit sebelum Vicon dimulai untuk tes audio. Yang kedua, hindari penggunaan dua perangkat Vicon dalam satu room. Yang ketiga, peserta dimohon menonaktifkan mikrofon ketika masuk room dan selama Vicon berlangsung. Yang keempat, selama pemateri menyampaikan materi, dimohon untuk tidak gaduh atau berisik. Peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya di kolom chat. Penanya akan dipanggil dan persilakan bertanya sesuai dengan urutan di kolom chat masing-masing. Host berhak mengeluarkan peserta dari ruang Vicon jika peserta tidak mengikuti tata tertib. Ya, untuk narasumber dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada Pak Suwenda yang telah membuka sesi 2 malam ini. Maaf atas gangguannya tadi. Saya ulangi, terima kasih kepada Pak Suwenda yang telah membuka Vicon sesi kedua visualisasi 3D kelompok 1 pada malam ini. Perkenalkan untuk narasumber pada sesi kedua malam ini akan disampaikan oleh saya, Melko Musawir Lubis. Kali ini kita akan menyambung dari materi yang telah disampaikan kemarin pada saat sesi pertama yang disampaikan oleh Mas Alvan. Mas Alvan telah menyampaikan materi dari materi navigasi and view basic manipulator dan 3 move and selection. Kali ini saya akan melanjutkan dari yang telah disampaikan Pak Alvan dan saya hanya mereviewnya Pak. Saya harap Bapak dan Ibu telah membacanya di emosi untuk semua materinya. Jadi pada Vicon sesi kedua ini kita nanti hanya berdiskusi tentang tanya jawab tentang masalah-masalah kendala yang Bapak Ibu hadapi. Tetapi saya akan menyampaikan sedikit bagaimana materi-materi nanti yang akan saya sampaikan. Sekarang kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu build object. Build object di sini terdapat objek-objek dari sebuah truk. Kita anggap truk. Di sini Bapak Ibu diusahakan untuk berlatih menggabungkan beberapa objek ini agar dapat menjadi sebuah truk. Langsung saja kita praktekkan. Sebelumnya, pada saat sesi pertama, Pak Alvan telah mengajari bagaimana cara merotasi, mengubah skala atau scale, lalu mengubah view. Sini langsung saja saya mereview ulangnya. Pertama, kita gabungkan dulu
gerobaknya, tempat yang berwarna, objek yang berwarna merah ini, kalau saya menyebutnya gerobak, tempatnya gerobak. Kita rotasi dulu. Sebelumnya saya tampilkan dulu mana dia tadi ya, yang hanya display ya, sebentar, file agar lebih screen testnya saya tampilkan agar lebih mempermudah Bapak Ibu apa saja yang saya ketik dan klik. Pertama, kita rotasi dulu, ubah view-nya dari tampak atas, lalu rotasi. Bapak Ibu bisa menggunakan icon yang ini jika tidak memakai numpad, atau dengan cara klik R lalu diputar. Lalu digeser, lalu ubah pandangannya, naikkan sedikit. Lalu untuk yang ban, R putar jika R sumbu X 90, maaf salah sumbunya di SC, R Z salah juga, berarti R sumbu Z 90, terus salah juga ternyata, R sumbu Y 90, R sumbu Y 90, salah, R Y 90. Dikarenakan sisi di sini sebenarnya akan kita letakkan di sebelah sudut sini, maaf, sebelah sudut sini. Jadi kita terlebih dahulu harus merotasinya agar dia R sudut X min 90, salah, R sudut X min 90 tidak berubah, berarti salah sudutnya R min Y sudut 90. Oke. No.
Sisinya telah menghadap kemari, lalu kita pindahkan dia ke sebelah sini. Kita ratakan dulu. Kita turunin. Saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk dalam melakukan pembuatan pemodelan itu harus melihat dari berbagai sudut, karena seperti tadi posisi-posisinya ada yang sesuai, ada juga yang tidak. Oke, seperti ini latihan kita menggabungkan beberapa objek dari materi yang keempat. Di sini Bapak Ibu dapat berlatih agar kemampuan dalam membuat modeling nanti, agar kita ingat dalam melakukan pembuatan modeling di 3D. Lalu kita lanjutkan untuk yang kelima. Yang kelima ini banyak Bapak Ibu yang bertanya, kenapa di file yang kelima tidak ada file blendernya? Karena di file materi yang kelima ini kita disuruh berlatih untuk membuat objek robot ini, dimana dari objek robot ini yang kita gunakan nanti hanya UV sphere, silinder, persegi, dan saya rasa ini juga persegi. Sebelumnya saya akan menunjukkan di Blender ini, untuk Blender telah menyediakan objek-objek yang ada untuk kita gunakan. Bapak Ibu dapat mengambilnya dengan cara menekan tombol Shift A. Bapak Ibu dapat memilihnya di bagian mesh. Di sini terdapat plane, cube, circle, UV sphere, Ico, cylinder, cone, torus, grid, dan monkey. Selain menggunakan shortcut, Bapak Ibu dapat menggunakan menu Add. Menu Add di sini untuk menambahkan objek-objek yang telah disediakan oleh Blender. Contohnya plane, di sini bentuknya persegi. Lalu ada add lagi objek cube. Apa ya? Satu. Shift A lagi. Circle. Circle ini hampir mirip dengan plane. Dia tapi hanya bentuknya aja. Tapi dia tidak mempunyai ini ya, lapisan, hanya lingkaran. Lalu Shift A lagi. UV sphere. UV sphere, bola. Shift A lagi. Mesh. Icosphere. Icosphere hampir mirip seperti bola, tapi bentuknya seginya segitiga. Lalu ada silinder. Lalu ada cone. Saya rasa ini bentuknya mirip seperti kerucut. Ya tabung ya, kerucut. Shift A. Lalu ada torus. Ini yang saya suka, sudah mirip donat ya. Lalu Shift A, ada grid.
Grid ini hampir sama dengan plane, tetapi dia memiliki banyak garis-garis. Lalu shift A lagi. Terakhir ada monkey, salah satu objek bentuk kita bilang simpanse. Lalu langsung saja kita praktekkan. Pertama saya hapus dulu semua objek yang telah saya buat. Cahaya. Delete. Next. Cahaya yang terikut. Tidak apa-apalah. Di sini kita akan membuat sebuah. Nah, kita taruh dulu titik tengah biar di tengah dia. Lalu bagian front di tengah juga. View, kita akan mengambil objek silinder. Pertama kita akan membuat badannya terlebih dahulu. Badan yang kuning ini, Bapak Ibu dapat lihat di sini, badan yang kuning ini teksturnya halus, sedangkan yang kita buat itu teksturnya masih memiliki garis-garis. Bapak Ibu dapat memperhalusnya dengan cara menekan tombol smooth yang ada di menu sebelah kiri. Smooth, lalu secara otomatis dia akan lebih smooth. Lalu kita tambahkan lagi objek UV sphere. Tambahkan objek UV sphere, kita naikkan ke atas sedikit. Ini akan menjadi kepalanya. Lalu kita akan duplikat sumbu Z. Seperti yang diajarkan Pak Alvan di materi di MUC, kita dapat menambahkan objek dengan cara di menu Add atau Shift A, ataupun menduplikatnya secara langsung pada objek tersebut. Lalu untuk skalanya kita kecilkan, lalu dinaikkan agar nampak seperti badan. Lalu Shift D lagi, di scale X agar lebih kecil, Shift DX, front. Mana dia? Jika Bapak Ibu mengalami kejadian seperti ini, yang tiba-tiba objeknya menghilang entah kemana, Bapak Ibu dapat langsung menekan tombol ESC untuk mengembalikannya ke seperti semula. Kita masukkan kemari, dirotasi sumbu X. Salah. Ternyata yang kita buat silindernya petak, bukan silinder ternyata ya. Kita ulangi dulu. Itu sebenarnya Bapak Ibu, saat membuat model kita harus memperhatikan seluruh bagian, karena seperti tadi aturan membuat silinder panjang jadinya macam papan. Lalu S, S, Z. Oh, udah jadi.
Shift D, Shift D, SC, Shift D. Kita atur agar terlihat mirip seperti kaki. Lalu kita akan menggambar sikunya, lutut pada bagian bawah kaki. Kita akan tambahkan objek UV sphere lagi. Kita duplikat dan taruh lagi di sini. Lalu kita akan membuat tangannya. Buat tangannya kita bisa mengambil objek dari UV sphere yang telah ada, kita letakkan di sini. Shift D, ambil yang kakinya tadi kita jadikan tangan. Awalnya dirubah dulu. S, Z untuk memperkecilnya. Lalu kita akan membuat telapak tangannya. Telapak tangannya ini saya rasa dari persegi, cube. Oh ya, dari cube. Dari cube, Shift A untuk mengambil objek. Lalu cube, ubah
skalanya terlebih dahulu agar lebih kecil. Lalu rotasi agar sesuai dengan kita lihat dulu ke sisi ini. Objeknya hilang lagi. Objeknya selalu hilang. Lalu kita akan buat jarinya. Ada 3 jari. Kita ambil dari sini aja objeknya. Shift D. Diatur dulu. Lalu rubah skalanya biar lebih kecil. Kita buat sampai 4 jarinya. Untuk ini kita panjangkan, ini nanti akan menjadi jari tengah. Lalu untuk jari yang selanjutnya, Shift D lagi. Kita kecilkan dengan sumbu Z. Salah, kita kecilkan dengan sumbu X. Lalu dengan sumbu Z. Lalu diduplikat menjadi 4. Yang terakhir dilubah lebih panjang. Taruh di tengah.
Lalu selanjutnya kita akan mencoba membuat matanya. Matanya saya rasa itu dari UV sphere lagi. Mana dia tadi objeknya? Ubah lagi. Nah, ambil dari badan. Tidak apa-apa, kita ambilnya dari mata saja. Karena saya rasa mata itu bulat. Shift D. Tada. Seperti inilah kira-kira Bu untuk objek yang bagian kaki. Bagian kaki hampir ketinggalan. Masa robot kita nggak ada sepatu ya Bu ya? Kan lucu juga. Pertama kita akan buat sepatunya. Kita ambil objeknya pertama dari circle, silinder. Dikecilkan terlebih dahulu agar seperti sepatu. Lebih supirnya kebesaran Shift Z untuk mengecilkannya lagi. Lalu disatukan menjadi sepatu. Shift D untuk menduplikatnya. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Objek robot yang saya buat. Nanti akan lebih bagus robotnya lagi nanti pada tahap sesi yang ketiga ataupun yang keempat, itu pada tahap memberi warna ataupun texturing. Di sini kita hanya membuat model. Jadi seperti ini. Jangan lupa perhatikan lagi sekelilingnya apakah sudah sesuai. Jika masih kurang, dapat Bapak Ibu berlatih lagi. Karena dalam Blender ini semakin banyak kita berlatih, semakin bagus rasa keindahan kita. Rasa indah melihat model itu semakin bisa kita dalam membuat model. Lalu saya akan melanjutkan pada tahap yang keenam, yaitu basic modeling. Basic modeling di sini terdapat file blend, kursi, dan di sini ada objek kursi. Ada objek kursi. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat kursinya. Di sini telah ada kursi yang telah dibuat Pak Alvan sebelumnya. Saya rasa ini seperti bangku anak sekolah.
Untuk view yang tadi Bapak Ibu dapat menyetingnya. Itu view yang tadi itu adalah view kamera. View view posisi kamera. Ini kamera Bapak Ibu. Yang ini merupakan kamera. Jadi tadi view yang pertama tadi itulah view kamera. Jika Bapak ingin mengulanginya, Bapak dapat mengklik tombol kamera, lalu aktif kamera. Tadi view kameranya. Kita bisa ulang membuat kursinya. Dari sini. File new. Membuat kursi di sini tekniknya tekniknya agak sedikit beda Bapak Ibu, karena pada teknik tadi membuat robot kita hanya menggabungkan dari beberapa objek yang telah disediakan oleh Blender itu sendiri. Sedangkan di sini kita akan menggunakan teknik extrude. Teknik extrude itu seperti teknik untuk menarik bagian-bagian tertentu agar bisa ditarik, bahasa kitanya agar bisa ditarik. Kita bisa gunakan objek bawaan yang telah disediakan Blender, yaitu objek kubus. Viewnya terlebih dahulu akan saya buat top, lalu ortho, front. Kita ubah skalanya menjadi tipis. Kita akan membuat alasnya terlebih dahulu. Lalu kita ubah arah kamera dari bottom. Kita akan membuat titik-titiknya. Untuk membuat kaki-kakinya, kita akan menggunakan teknik extrude. Pertama, kita akan masuk ke mode edit mode. Bapak Ibu dapat melihatnya di sini. Di sini awalnya hanya objek mode, lalu kita klik edit mode. Pada saat edit mode, Bapak Ibu dapat menentukan garis awalnya terlebih dahulu di mana kaki-kaki tersebut akan dibuat. Caranya dengan cara menekan tombol Ctrl R setelah ada garis, lalu kita duplikat garisnya dengan cara men-scroll. Men-scroll ke atas itu dapat menambah garis, jika scroll ke bawah itu akan mengurangi garis-garisnya. Fungsi garis-garis ini akan menjadi panduan kita untuk membuat bangku tadi, dan agar lebih mempermudah dalam proses extrude. Kita klik, lalu kita ubah skalanya S dengan sumbu X agar dia memperbesar. X terlebih dahulu, S, X. Lalu tekan tombol R lagi. Kita akan membuat garisnya di sini. Klik kiri, lalu tambah garisnya. Maaf. Ctrl R, tambah garisnya, lalu klik kiri. Ubah ukurannya. Setelah panduan-panduan, kita akan membuat kaki-kakinya di sebelah sini. Di sebelah sini. Untuk melakukannya, sebelumnya kita perhatikan pada bagian sini. Ini adalah bagian untuk kita menseleksi. Tadi saat saya mengklik kanan, itu yang diklik hanya garis-garisnya. Yang diseleksinya itu hanya garis-garisnya. Sedangkan jika saya pindahkan ke face select, maka saya bisa menseleksi
arah tampilan muka ataupun face dari bagian-bagian yang telah dibentuk tadi, ataupun dengan titik hanya bisa menseleksi titik-titik yang telah kita buat tadi. Kita akan menggunakan face saja. Kita seleksi terlebih dahulu keempat titiknya secara bersamaan sambil menekan tombol shift, lalu ubah view-nya menjadi front. Setelah ubah view-nya menjadi front, lalu tekan tombol E untuk mengekstrud ataupun menarik objek yang kita seleksi tadi. Tekan tombol E, lalu arahkan ke bawah. Pada saat mengarahkan ke bawah, jika kita hanya menekan tombol E, kita akan membuat kaki-kakinya. Dikira-kira saja, Bu. Saya rasa seperti ini. Lalu, tekan tombol A untuk menghilangkan seleksi. Lalu pada bagian atas, view top. Di bagian atas telah terdapat seleksi-seleksi yang telah kita buat tadi. Sekarang kita akan membuat dinding atau bagian sandaran dari kursi. Bagian dari sandaran kursi itu view-nya ada di belakang. Biar lebih mudah, seleksi, view lagi, ada bagian back, lalu tekan tombol E untuk extrude, lalu tarik ke atas. Tarik ke atas, kita kira-kira 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, segini. Apa segini? Segini saja. Kita kira-kira saja untuk sandarannya. Seperti ini, bangku kita telah hampir selesai. Hanya tinggal menambahkan sandarannya. Sandaran yang seperti ini. Caranya bisa kita lakukan dengan cara teknik extrude yang di awal tadi. Kita arahkan kepada bagian samping, tekan tombol A untuk seleksi semua untuk menghilangkan seleksi sampai tidak berwarna. Lalu Bapak Ibu dapat menekan tombol R untuk membuat garis. Awalnya default akan garis pertama akan berada di tengah. Kita buat di tengah saja. Oke, klik lagi. Lalu kita buat di sini. Lagi kita hilangkan seleksinya dulu. Buat di sini. Hilangkan seleksi. Jika telah siap, kita akan menghilangkan sisi yang ini terlebih dahulu. Caranya, pastikan seleksinya face select, habis itu seleksi, lalu tekan tombol X, habis itu pilih face, karena yang akan kita hapus yaitu face. Kan terlihat seperti bolong, Pak. Lalu untuk yang bagian keduanya, X, face. Lalu kita akan menggabungkan sisi ini ke sisi ini dengan cara pertama, seleksi dulu, pastikan seleksinya pada pair edge. Ada edge, seleksi awal terlebih dahulu pada bagian sini, lalu seleksi lagi edge yang di sini. Setelah terseleksi, lalu tekan tombol F, maka secara otomatis akan terdapat sandarannya. Lalu lakukan selanjutnya pada sisi-sisi yang selanjutnya agar tertutup. Oke, saya rasa
seperti ini, jadilah bangku kita. Dalam membuat modeling ataupun desain, itu tidak ada model yang jelek, Pak. Tidak ada juga model yang jelek, ataupun tidak ada juga desain yang jelek. Itu jelek itu merupakan kata sifat yang menurut masing-masing orang berbeda. Apakah itu jelek ataupun tidak. Jadi, saya sarankan pada Bapak Ibu agar lebih banyak berlatih dalam membuat objek, karena dengan sendirinya Bapak Ibu akan hasilnya akan lebih memuaskan lagi. Saya rasa penyampaian materi saya telah cukup karena saya hanya menyampaikan materi dari 4, 5, serta 6. Lalu saya kembalikan lagi kepada Pak Wenda untuk membuka sesi tanya jawab. Karena kita akan membuka sesi tanya jawab lebih lama agar dapat membantu Bapak Ibu dalam menghadapi semua masalah-masalah dalam pelatihan ini. Kepada Bapak Suwenda, saya kembalikan. Ya, halo Bapak Ibu. Untuk sesi tanya jawab, untuk pertanyaannya Ibu bisa mengisi di kolom chat. Nanti dengan kata izin tanya. Nah, untuk sesi tanya jawab yang pertama, dari Ibu Dewi Lanusi, dari Ibu Dewi Lanusi. Halo Ibu Dewi. Halo Bu Dewi. Ibu Dewi bisa dengar suara saya Bu Dewi? Halo, halo. Iya Bu Dewi. Iya halo. Bisa dengar ke suara saya, Pak? Bisa Ibu. Oh, yang saya tanyakan tadi hanya ingin memunculkan kembali gambar yang hilang, tapi tadi sudah ada yang menjawab, katanya Ctrl Z. Iya Ibu. Udah Apakah Ibu seperti itu? mau Karena benar saya... Ibu. Oke, oke. Itu aja, Pak. Itu aja, Pak. Itu aja sementara. Itu Itu aja. aja dulu. Oh. Makasih ya. Oh iya Bu, sama-sama Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua, dari Ibu Dwi Farida. Halo Bu Dwi Farida. Halo. Ibu Dwi Farida. Halo Ibu Dwi Farida. Bu, halo. Halo Bu Dwi Farida. Ibu Dwi Farida. Halo Bu. Halo Ibu Dwi Farida. Iya Bu, suara Ibu putus-putus Bu. Iya Bu. Iya. Pada saat awal Iya Ibu, maaf Ibu, suara putus-putus Ibu. Bisa diulang Ibu? pada saat awal gambar objek di blender itu posisinya tengah atau right atau left. Halo. Halo. Ya, halo Ibu. Ya, saat pertama kita buat objek. Kalau kita buat objek, posisinya
Oh, itu oh di tengah. ortu. Oh, kalau kita membuat objek, itu melihatnya dari tengah atau pinggir kanan atau pinggir kiri. Begitu, Ibu. Betul. Ya. Sebenarnya pada saat buat robot, pada saat Aduh, maaf Ibu, suaranya putus-putus Ibu. Coba untuk pertanyaannya coba ditulis di kolom chat aja, Bu. Karena suara Ibu putus-putus, Bu. Iya, Bu. oh, iya. 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 Oke. Ya, maaf Ibu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Agus Suyamto. Halo Bapak Agus Suyamto. Halo, Pak. Ya Halo. Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau tanya, Pak. Iya, Pak, langsung, Pak. Minta contoh untuk penggunaan extrude benda-benda silinder, Pak. Extrude untuk benda silinder itu untuk menggeser ke kiri dan ke kanan supaya diameternya tambah membesar, bisa enggak, Pak? Maksud Bapak diameter dari lingkarannya? Iya, betul. Jadi cara extrude lingkarannya itu, Pak. Contohnya seperti apa? Saya lupa nggak bisa-bisa. Karena di situ kan banyak sekali garis-garis yang muncul itu. Begitu saya geser menjadi tonjolan-tonjolan. Kalau benda kubus mungkin nggak ada masalah. Untuk benda silinder, Pak. Iya. Oh, untuk benda silinder ya, Pak. Iya, Ya, Pak. itu aja, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya, langsung saja saya praktekkan untuk penggunaan extrude pada objek silinder. Nah, kita ambilkan dulu silinder. Di silinder sendiri itu, Pak, telah tanpa kita membuat garis-garisnya, itu telah terdapat banyak garis-garis yang dapat kita ekstrudkan. Awalnya, maaf saya salah dalam membuatnya. Kita harus ke object mode dulu. Awalnya silinder memang telah memiliki banyak garis-garis. Lalu pada saat edit mode untuk membuat extrude-nya, langsung saja klik R. Awalnya memang di sini kita hanya bisa mengekstrud untuk silinder itu atau bisa langsung saya coba untuk bagian space. Bapak bisa menggunakan tombol face select untuk menyeleksi yang sudut mana yang ingin diekstrud. Contoh misalnya sudut face yang ini yang ingin diekstrud, lalu diubah sedikit posisinya, lalu diekstrud. Secara default extrude itu akan mengarah walaupun posisi kita miring, Pak. Dia akan selalu menarik keluar. Akan selalu menarik keluar. Lalu kita dapat mengekstrud ataupun membuat objek pipa seperti bengkokan pipa itu dari silinder dengan cara kita dapat mengekstrudnya dari sisi atasnya. Awalnya diseleksi terlebih dahulu, lalu diekstrud ke atas. Pada saat diekstrud, Bapak Ibu bisa langsung pada saat diekstrud, setelah diekstrud lalu diklik kiri dulu, Bapak Ibu bisa langsung memutar ataupun merotasinya agar bentuknya merotasinya. Jika ingin membuat seperti pipa yang berbelok, lalu diekstrud lagi.
secara perlahan-lahan. Ini contoh penggunaan extrude pada silinder. Dengan memanfaatkan rotasi. Karena secara default Bapak, kalau untuk proses extrude itu, dia akan selalu menarik keluar. Jadi setelah kita tarik keluar, baru kita dapat memodifikasinya dengan memanfaatkan dengan cara dirotasi ataupun diubah ukurannya. Nah, contohnya seperti ini. Untuk teknik extrude pada silinder dengan memanfaatkan rotasi. Kita bisa menggunakan teknik extrude juga untuk dengan kombinasi skala. Dengan cara seleksi juga pada bagian base-nya. Lalu tekan tombol extrude, klik kiri, lalu diubah skalanya. Diubah skalanya bisa diperbesar ataupun di extrude lagi untuk mengubahnya ke kecil. Seperti ini, Pak. Kepada Bapak Sucipto, apakah kepada Bapak Suyanto, apakah pemaparan dari saya tentang extrude dapat dimengerti, Pak? Sudah jelas, tapi supaya pada saat kita mengekstrud itu supaya lingkaran yang atas sama bawah itu ukurannya sama gimana? Atau kita gunakan skala, Pak? Seperti contohnya itu kan berbentuk kerucut itu ya, Pak ya. Ya, kerucut. Supaya lingkaran atas sama bawah itu sama satu silinder gitu loh. Kan itu berubah bentuk jadi kerucut. Supaya tetap sama jadi silinder gimana? Tetap sama jadi silinder. Ya, awalnya tadi. Oh, yang ini. Ya, tadi. Ya, itu kan. Ini atasnya ini supaya tetap jadi silinder gitu, Pak. Supaya tetap jadi silinder. Ya, betul ya. Iya, betul. Supaya tetap jadi silinder, ya di skalanya tidak usah dirubah, Pak. Oh, sekarang nggak bisa. Skalanya tidak usah dirubah. Tinggal Bapak extrude saja. Ini di extrude setinggi apapun. Maka ini tetap akan menjadi silinder. Enggak, maksudnya kalau misalkan yang atas itu kita perkecil silindernya, Pak. Silindernya kita perkecil. Silinder yang bagian sini, apa yang sini, Pak? Yang atas sendiri. Yang atas sendiri? Kita perkecil. Diperkecil. Jadi silindernya yang satu kecil, yang satu besar gitu loh, Pak. Yang satu kecil, yang satu besar. Oh, kalau seperti itu, pakai saya rasa pakai skala. Jadi istilahnya gini ya, Pak ya. Misalnya, yang silinder yang ini kecil, ditaruh mana dia tadi? Oh, digabung ya, Pak? Ya, digabung, Pak. Dia jadi objek yang berbeda. Oh, ya. Jadi objek yang berbeda digabungkan, Pak. Kalau untuk teknik extrude itu mengambil bagian dari bagian dirinya sendiri. Jadi jika Bapak ingin menaruh silinder yang kecil ini di tengah-tengah, itu dengan cara digabung, Pak. Oh, ya. Iya, jelas, Pak. Apakah ada pertanyaan lain, Pak? Cukup, Pak. Sementara itu dulu. Iya, Terima Pak. kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, untuk selanjutnya dari Bapak Anton. Bapak Anton Hadriono, SMK PGR 1 Madiun. Ya, assalamualaikum Pak Milku.
Waalaikumsalam Bapak. Ini Pak mau tanya untuk Hmm. eh, untuk memindahkan titik referensi Oh yang ya, tuh. origin itu yang biasa di tengah itu. Yang ini, Misalkan Pak. mau titik referensi contohnya tadi pada saat gambar meja tadi kan posisinya untuk cube-nya kan ditaruh di tengah-tengah titik referensinya tadi. Itu Oh, misalkan mau kita pindahkan ke pojok, misalkan ke pojok cube-nya itu caranya bisa apa enggak? titik referensi yang ini, Pak. Iya, Titik referensi misalkan yang ini. iya. Nah, iya, Kalau Pak. kalau 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 seperti di AutoCAD kan itu ada UCS dan WCS itu Nah, user iya, Pak. koordinatnya bisa itu kira-kira bagaimana caranya? Oh, tadi Pak, untuk memindahkan titik koordinat, kita dapat menggunakan, kita kasih contoh. Misalnya cube. Lalu Bapak bisa masuk ke edit mode, Pak. Pada saat edit mode, Bapak bisa langsung menggeser objeknya. Share objeknya sebentar dulu. Mana tadi? Edit mode, objek. Mana titik koordinat tadi ya? Sebentar dulu, Pak. Di objek. Di skalanya gimana ya? Yap. Di titik gimana? Itu aku nggak ngerti, Bang. Oh, maaf Pak, saya baru ingat. Maksud Bapak yang titik kuning ini, Pak? Titik kuning ini bukan tidak? Dilihat dari atas saja Pak, biar kelihatan. Pada saat kita gambar pertama kan posisinya mesti berada di tengah-tengah kan itu originnya itu. Ya itu maksud saya misalkan dipindah di paling pojok atau gimana itu. Misalnya untuk mencari ukuran gitu loh maksud saya. Yang titik kuning ini Pak. Kan iya. Yang titik kuning ini misalnya dipindahkan ke pojok sini, Pak. Iya. Oke. Bapak bisa lakukan setelah diseleksi, lalu Bapak tekan tombol edit mode. Pada saat posisinya seperti ini juga, lalu Bapak geser objeknya
sesuaikan di mana titiknya ingin diletakkan, Pak. Misalnya contohnya di sudut sini. Setelah siap, lalu kembali lagi kepada object mode. Jadi hasilnya jika Bapak rotasi, tekan tombol F, maka dia akan berotasi hanya di titik situ, Pak. Oh, iya. Caranya ya, Bapak pindahkan dulu ke edit mode, lalu Bapak bisa letakkan di mana titiknya itu ingin Bapak taruh, Pak. Iya. Cukup, Pak? Apa ada pertanyaan lagi yang lain, Pak? Iya, untuk yang kedua untuk tool mirror itu, Pak. Tool Untuk tool mirror. mirror. Iya, tadi untuk membuat kaki kursi tadi. Misalkan kita buat 2 terus kita mirror ke sebelahnya lagi, itu gimana? Bisa enggak? Cara menggunakannya. Oh iya, Bapak nampaknya sudah mengeksplor lebih jauh ya, Pak ya? Iya, Pak. Kalau baca ya. Kalau untuk mirror itu dia ada di, kalau nggak salah, di menu di sini. Itu mirror. Ini bukan. Add modifier. Untuk jika Bapak menggunakan mirror, Bapak bisa menekan memperbesar lagi menu yang di sebelah kanan, Pak. Di sebelah kanan di sini ada icon kunci. Icon kunci namanya icon modifier. Lalu Bapak bisa menambahkan add modifier. Di sini ada icon wireframe. Wireframe ini yang berfungsi untuk wireframe atau mirror ya. Di sini ada mirror juga. Mirror. Oh iya, mirror, Pak, mirror ya. Mirror. Mirror ya. Seperti itu, Pak. Bapak hanya tinggal menambahkan add modifier lalu tekan tombol mirror. Iya, iya. Untuk semua objek bisa di mirror kan ya, Pak. Fungsi mirror itu kan pada saat kita membuat objek model manusia ataupun benda, jadi kita hanya membuat setengahnya. Jadi pada saat sisi yang sebelah lain itu ukurannya bakal sama dengan sisi sebelah yang kita ubah. Untuk pengaturan di sini Bapak dapat mengeksplornya. Di sini ada axis untuk sumbu X, Y ataupun Z. Lalu clipping di sini biasa clipping ini dihilangkan atau ditentang. Biasa ditentang, Pak, untuk dalam proses pembuatan karakter. Biasa itu karakter model-model karakter, Pak. Cukup, Ya, Pak, sudah, apa? Ya, terima kasih, sudah jelas. Terima kasih, sama-sama, Bapak. Ya, Pak Swenda, apakah ada penanya lagi? Dari ada baca. Untuk Bapak Ahmad. Halo Bapak Ahmad. Bapak Ahmad. Halo Bapak Ahmad. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Bisa dengar suara kami, Pak Ahmad? Halo Pak Ahmad. Ya, sepertinya tidak dijawab juga. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Ya, Pak Milkul, rupanya tidak dijawab dan rupanya tidak ada pertanyaan lagi. Rupanya di sini.
Ya, kepada Bapak Ibu, jika ingin bertanya, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat ataupun langsung mengaktifkan kameranya untuk langsung bertanya jika ada pertanyaan masalah awal pun dari awal, jika pun instalasi ataupun kendala-kendala dalam proses penginstalan Blender ataupun saran yang ingin Bapak Ibu berikan kepada kami, Bapak Ibu bisa langsung mengatakannya, karena di Vicon ini fungsi utamanya sebenarnya kita hanya berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelatihan yang kita jalani. Mas Musawir, halo. Halo, ya Pak. Dengan Alvan, dari saya Alvan. Di WhatsApp ada yang bertanya cara mengaktifkan screencast. Kalau semuanya mengajar kan butuh mengaktifkan screencast, bisa di share, dijelaskan. oh iya Mas Alvan. Oke, Ya, silakan. pada Bapak Ibu, screencast yang fungsinya tadi untuk menampilkan di sini seperti lambang mouse. Memang kebanyakan untuk versi Blender yang dari 2.7 ke atas itu rata-rata kita harus menambahkan sendiri add-on dari screencast-nya. Kepada Bapak Ibu yang ingin mencarinya, Bapak Ibu dapat mencarinya di Google dengan keyword screencast Blender. Langsung saja screencast Blender 2.78. Di sini banyak. Saya ambil contoh tadi, saya dapat di link YouTube ini. Di link YouTube pada bagian tampilan lebih banyaknya, di sini dia telah menyediakan script dari add-on screencast Blender. Di sini langsung saja diklik. Di sini merupakan script dari screencast-nya. Caranya, awalnya Bapak Ibu dapat menseleksi semuanya, lalu mengcopy, lalu buka Notepad. Lalu pastekan di Notepad. Setelah dipastekan, lalu simpan file Notepad-nya dengan menggunakan file name yang telah disediakan dia. Kita gunakan ini saja dengan format PY. Lalu klik file, save as. Pada saat save as, kita simpan di D. Pada saat save as, pastikan save as tipenya diubah ke AL file. Lalu pastekan namanya space.py, lalu tekan tombol save. Setelah ditekan tombol save, lalu untuk memasukkannya ke Blender, pertama dilihat dulu. Di sini saya belum memiliki screencast-nya. Untuk masukkannya, lalu tekan tombol file, pilih user preference, atau bisa dengan kombinasi numpad Ctrl Alt U. Setelah terbuka, lalu klik menu add-on dan pilih menu 3D view. Pada saat menu 3D view, pertama Bapak Ibu lihat apakah telah terdapat screencast-nya. Karena saya tadi awalnya telah masukkannya, di sini telah terdapat screencast 3D. Jika tidak ada, Bapak Ibu bisa menginstalnya dengan cara menekan tombol install from file. Install from file, lalu cari di mana file yang tadi telah kita simpan, yang ini, yang tadi kita simpan di data, di D, data D dengan nama space view screen.py.
lalu buka lagi blendernya. Buka lagi blendernya. Lalu cari di data D. Di sini dapat space view screen case yang telah tadi kita ambil. Diklik, lalu tekan tombol install from file. Setelah selesai, maka secara otomatis di sini akan terdapat 3D view screen case-nya. Jika sudah ada, Bapak Ibu langsung dapat mencentangnya untuk menghidupkan 3D view screen case-nya. Jika telah ada, untuk memunculkannya, Bapak Ibu bisa langsung menekan tombol N, lalu cari paling bawah. Itu ada di Bisa kasih tanya jawaban deh. maka akan terdapat tampilan screen case kita. Di sini terdapat jika kita menekan tombol A, maka akan tampil A, S, D, F, F. Saya rasa cukup untuk penginstalannya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu dapat langsung bertanya melalui kolom chat ataupun langsung menghidupkan mikrofonnya. Nanti. Ya, di sini saya lihat di kolom chat ada yang bertanya kepada Bapak Ahmad Sofyan. Bapak Ahmad Sofyan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja Pak pertanyaannya, Pak. Gangguan internet. Nah, iya Pak. Enggak, kalau tadi untuk objek silinder, halo, Iya, halo Pak. itu kalau kita membuat untuk membuat objek silinder itu menjadi apa namanya separuh itu gimana Pak ya? Objek silindernya itu Objek silindernya itu dijadikan setengah gitu Pak. separuh. Oke Pak, saya langsung Halo? nggak bisa. Ya Pak. Maksud Bapak objek silindernya seperti dibelah dua Pak? Oke Pak, langsung saja saya praktekkan ya Pak ya. Gimana? Langsung saja saya praktekkan ya Pak. Untuk membuat objek silinder ataupun objek silinder itu menjadi sebelah, Bapak bisa menggunakan teknik extrude ataupun langsung mendelete space yang tidak Bapak inginkan. Di sini saya akan langsung praktekannya. Kita view tab dulu. Terlebih dahulu dihapus saja awalnya, delete, lalu tekan add. Jika Bapak ingin membuatnya menjadi setengah, Bapak dapat langsung masuk ke edit mode. Lalu pada saat edit mode, tekan tombol A untuk menghilangkan seleksi. Lalu kita view dari top. Ctrl R tidak terjadi lingkarannya.
untuk membuatnya menjadi setengah, Bapak langsung bisa menghilangkan face-face yang ini, Pak. Kira-kira ini karena ada berada tengah, kita seleksi dulu face-face-nya. Lalu tekan tombol delete, lalu pilih face. So, hilang. Lalu untuk lingkarannya untuk lingkaran kita bisa langsung motongnya. Pertama di klik seleksi dulu titiknya, lalu tekan tombol F untuk memunculkan garis. Jika dia telah setengah, lalu hilangkan seleksinya. Lalu pada bagian face lagi, oke, untuk A, dia bisa ya. Jadi setengah. Oh, untuk ininya langsung saja bisa kita hilangkan. Delete face, delete face, face. Lalu pada saat masih ada lingkarannya, kita dapat langsung menyatukannya, Pak. Pastikan seleksinya seleksi garis, lalu tekan tombol shift, lalu tekan tombol F untuk menyatukannya. Lalu untuk pada bagian atas, titik itu, Bisa saya bantu Mas Musawir? Iya. Maaf. Oke, boleh. Oke. Iya. Untuk menyatukan ya, mungkin bisa ini Mas Musawir di apa? Share screen saya bisa diaktifkan ya? Iya, sebentar ya, Mas. Oke, iya. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana membuat setengah silinder ya, Pak? Tadi dengan Pak siapa, Pak? Ahmad. Oh, Pak Ahmad ya, boleh. Pak Ahmad rencananya mau membuat apa, Pak, untuk setengah silindernya? Kayak apa ya namanya kalau telapak sepatu itu kan bawahnya rata gitu loh, kalau kaki itu loh. Oh ya, bisa. Oke, ini saya share screen. Mungkin yang Pak Ahmad inginkan seperti ini. Kelihatan Pak Ahmad? Iya Pak. Ya, seperti ini kan. Ini akan saya contohkan langsung. Saya hapus terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, di sini kalau saya memunculkan, mungkin saya juga akan menjelaskan kenapa sih ketika saya klik kiri ya, Bapak Ibu. Dan ini saya aktifkan dulu. Kenapa ketika saya klik kiri di sini, ini selalu ada pointer yang tertinggal ya di sini ya. Jadi fungsi pointer yang tertinggal di sini adalah apabila kita klik di sini nanti objeknya akan muncul di sini. Jadi kalau saya tambahkan objek, contohnya tadi kan pertanyaannya objeknya adalah silinder, maka silindernya akan muncul di sini. Terus bagaimana agar si objek itu langsung munculnya di tengah ya? Mungkin tadi ada pertanyaan juga, bagaimana agar objeknya itu tidak kemana-mana, tetap di tengah? Kita bisa tekan Shift S, cursor to center.
Jadi dia kursornya akan kembali ke titik tengah, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika menambahkan objek, maka si objek tersebut akan kembali di tengah. Saya ulang lagi, tekan dulu Shift S. Jadi kalau semuanya kita sudah acak-acak kemana pointernya, kita ingin menaruh lagi dia di tengah, kita bisa tekan Shift S, kursor to center. Nah, nanti dia akan muncul di sini si objeknya. Nanti tadi ada pertanyaan dari Pak Ahmad, bagaimana membuat setengah silinder. Langsung saja kita tambahkan add, lalu mesh, lalu silinder. Nah, silindernya akan muncul seperti ini. Nah, untuk membuat dia jadi setengah lingkaran, kita langsung saja Pak, langsung kita tampak atas seperti ini. Kita masuk di edit mode seperti ini. Nah, karena kita tidak menggunakan ini bagian atas, kita masuk ke face di sini. Kita masuk ke face yang bagian atas ini bisa kita hapus. Delete face. Yang bawah juga sama, di delete atau tekan huruf X. Lalu pilih face. Nah, sudah kita lihat lagi tampak atas seperti ini. Kita akan menghapus bagian sebelah samping ini ya Pak ya. Kita ingin menghapus. Nah, kalau kita blok, kita kemarin sudah belajar menggunakan B untuk blok. Kalau saya tekan blok separuh, saya blok separuh di sini, saya ulang lagi. Maka yang terseleksi hanya nanti bagian atas. Maaf, saya kembalikan ke face dulu. Kalau saya gunakan blok, lalu saya seleksi separuh lingkaran, maka yang terseleksi hanya bagian atas. Yang bagian bawah tidak terseleksi. Apabila saya hapus, maka masih ada bagian bawah. Karena tidak terseleksi. Bagaimana agar semuanya terseleksi sampai bawah? Kita lihat dari view top. Lalu kita aktifkan yang di sini ya Pak Ahmad. Ini menjadi viewport shading-nya adalah wireframe. Wireframe di sini agar dia terlihat transparan. Jadi kalau dia terlihat transparan, ketika kita lihat tampak dari atas, kita blok. Nah, dia akan terseleksi sampai bawah. Ini lalu kita hapus. Delete, vertex. Jadi dia hanya tertinggal setengah lingkaran. Seperti ini. Ini yang tadi sudah disampaikan Mas Musawir. Nah, kalau sudah kita kembalikan ke solid. Ini kan tadi wireframe, kita kembalikan ke solid. Nah, kita tinggal menambal yang bagian ini Pak ya. Kita masuk ke edge atau garis sebelah sini. Maaf. Kita seleksi ke garis yang berhadapan, lalu kita tekan F seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal menambal bagian atas, mohon maaf. Nah, ini yang mungkin belum saya share sebelumnya. Untuk menseleksi setengah lingkaran di sini, Pak Ahmad bisa menekan Alt klik kanan. Alt klik kanan. Maka yang terseleksi adalah keseluruhan. Saya ulang lagi. Apabila kita tekan Alt lalu klik kanan, maka yang terseleksi adalah seluruh bagian garis yang ada terluar. Lalu tekan F, maka dia tertutup. Saya ulang lagi, yang bagian bawah. Kita di posisi edge atau garis. Pak Ahmad tinggal langsung klik kanan dengan Alt. Tekan Alt lalu klik kanan sampai dia terseleksi semua. Lalu tekan F sampai dia tertutup seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Objeknya sudah seperti yang sudah kita inginkan. Seperti itu Pak Ahmad, cukup jelas? Nah, jelas Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, berikutnya silakan saya kembalikan ke Mas Musawir ya. Ya, terima kasih kepada Pak Alvan atas bantuannya. Ya, silakan. Mohon maaf. Ya, kepada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, dapat langsung bertanya dengan cara langsung mengaktifkan mikrofonnya ataupun melalui kolom chat. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Kita sesinya masih ada sampai 9:30.
menampilkan ukuran Pak Alvan yang kemarin. Halo. Ya, halo Bapak. Dengan Bapak siapa Pak? Oh, Pak ya Pak Anton Anton. tadi Pak. Maaf, iya Pak. Langsung Untuk saja pertanyaannya Pak. ya, untuk menampilkan ukuran Pak, itu gimana Pak? Bisa enggak? Ukuran, misalkan kita mau membuat meja ukuran 1 meter kali setengah meter, ditampilkan di situ bisa apa enggak ya? Ya, kepada Pak Alvan, untuk pertanyaan apakah kita bisa menampilkan ukuran pada blender Pak agar ukurannya pas? Iya. Kepada Pak Alvan mohon bantuannya. Iya maaf, oke sebentar lagi saya bantu mungkin bisa di next dulu, agak batuk dulu, Mas Musa, sebentar ya, mohon maaf. Ya. Ya, mohon maaf kepada Pak Anton tadi. Kita tunggu dulu Pak Alvannya karena masih dalam kondisi. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, bisa langsung bertanya sambil menunggu Pak Alvannya terhadap pertanyaan yang tadi. Oke, nah di sini ada pertanyaan di kolom chat dari Bui Dwi Farida. Pertanyaannya, pada saat membuat robot awalnya, sebelumnya kita buat apakah posisi lembar kerja top, ortho, right, dan lain-lain dan sebagainya. Awalnya ada garis-garis, lalu kok jadi tidak ada garis? Maaf, baru kenal Blender. Kepada Ibu Dwi Farida, untuk posisi itu untuk posisi awal itu tergantung pada kita Bu. Bisa mau dari atas ataupun dari bawah ataupun dari kanan ataupun tidak ada garis-garisnya. Untuk pembedaan ada garis-garis pada view, ada garis-garis ataupun tidak, itu perbedaannya hanya di ortho ataupun tidak Bu. Jika yang ada garis-garis, yang garis-garis awalnya itu macam seperti pertengahan ataupun lembar awal di Blender, agar maksud dari Blender itu agar kita pada saat membuat model yang garis-garis itu hanya itu menjadi tempat awal pijakan, macam pijakan untuk jadi standarnya lah Bu, seperti lantai gitu, agar kita tidak membuatnya tidak kemana-mana, karena satu ruang lingkup di Blender itu saat kita zoom out itu kita bisa membuatnya di mana-mana Bu. Jadi Blender sengaja membuat garis yang alas garis itu hanya untuk menjadi panduan kita, menjadi panduan untuk kita membuat model itu dari awal. Membuat model awalnya itu dari mana? Saya rasa kepada Ibu Dwi Farida, semoga jawaban saya dapat dimengerti. Untuk Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, bisa langsung bertanya di kolom chat ataupun langsung mengaktifkan mikrofonnya. Oke, Mas Musawir bisa bantu yang tadi menjawab. Pak Alvan sudah siap? Ya, boleh ya. Ya. Bentar ya. Baik, tadi pertanyaan dari Pak Anton, ya Pak. Ya Pak Anton. Okay. Baik Pak Anton, saya share screen dulu. Untuk pertanyaan dari Pak Anton tadi, bagaimana kita menampilkan, ini saya sembunyikan dulu sini. Bagaimana menampilkan ukuran seperti ini ya, mungkin Pak Anton ya, mungkin maksudnya ada di sini ada dimensi. Bisa terlihat Pak Anton, ada sentimeter di sini. Ya, itu kalau kita default di Blender itu tidak ada Pak ya, mungkin saya buat baru saja. Nah, kalau di Blender dia ukurannya saya reload dulu. Oke. Pada
tampilan awal Blender ketika kita lihat di sini, Pak Anton. Di sini ada tanda plus ya, Pak Anton ya, di sebelah pojok di sini, atau kita bisa tekan huruf N. Ini tanda plus, kita klik. Di sini ada dimensi, Pak, dimensi dari si objek ini. Kalau dimensinya defaultnya adalah X, Y, Z, itu hanya 2, 2, 2. Di sini kita bisa aktifkan itu dalam bentuk sentimeter atau meter, itu di sini, Pak Anton. Di sini ada type of active data, tipe of active data untuk ditampilkan. Dia ada di kolom ketiga di sini, Bapak bisa klik. Sudah, Pak? Ya. Kalau sudah, di situ ada tab unit, Pak. Di sini ada menu unit. Ya. Ya. Unit di sini. Nah, ini kita bisa pilih, Pak, bisa sentimeter. Iya. Bisa Halo? Putus. Halo, nggak jelas. Putus. Kabar. Antonnya masih batuk tadi. halo. Mohon maaf, Bapak tunggu sebentar ya, Pak. Iya, Pak. Oke, sabar menanti, Pak. Kenapa? Iya, Pak Anton. Iya. Mohon maaf ya, Pak, tunggu sebentar ya, Pak. Karena jaringan Pak Alf. Halo, bisa di Putus ya, Kak? Halo, sudah bisa Iya. mendengar suara saya?
Bisa Pak Alvan. Oke, Pak Anton cukup jelas tadi Pak atau gimana? Iya, putus-putus, mohon Iya, maaf ini berarti jaringan di tempat saya. iya. Iya. Itu cuma tampilan kok anu ya, nggak bisa langsung di objeknya gitu ya Mas Alvan. Untuk Oh ya, ukurannya ini enggak. yang membedakan dengan SketchUp mungkin. Iya Pak, kalau yang SketchUp atau apa namanya, yang aplikasi lain kan memang dia ukurannya langsung di ininya Pak ya, Iya. di Langsung muncul di objeknya gitu. apa di sini Pak? Halo. Halo. Ya, Ya. memang ini Pak, kalau untuk di Blender yang sepengetahuan saya masih yang memang sifatnya konvensional Pak, jadi dimasukkan secara dimensionalnya. Nanti mungkin coba akan saya eksplorasi lagi, apakah bisa seperti yang di ya langsung terlihat ya Pak ya, Pak Anton Pak ya, langsung ukurannya, karena memang softwarenya memang untuk presisi sifatnya. Tapi untuk yang kita di Blender di awal memang dia kita atur dalam posisi dimensi Anton. Ya, terima kasih Mas Alvan. Dah cukup. Ya, sama-sama Pak Anton. Ya, makasih. Sama-sama Pak Anton. Silakan Bapak Ibu, atau masih ada lagi pertanyaan? Karena saya lihat di grup WhatsApp sudah cukup jauh, ada yang sudah sampai tekstur. Memang ada yang cukup jauh, ada yang masih baru memulai, tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi yang masih baru mulai juga akan kita dampingi, intinya kita sharing sifatnya. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau ada pertanyaan langsung, wah ini pertanyaan saya kayaknya masih sepele di awal, tidak apa-apa, ditanyakan saja Bapak Ibu. Yang terpenting kan kita nanti sama-sama outputnya bisa merata seperti itu. Karena kita tidak mengejar ini harus bagus, tapi bagaimana Bapak Ibu menguasai basic tools-nya. Jadi ke depan kita rencanakan selain nanti ini kita basic visualisasi 3 dimensi, nanti ke depannya kita bisa nanti untuk pergerakan atau membuat visual motion animasinya sampai dengan bagaimana si produk itu bisa di print secara 3 dimensi yang akan kita kembangkan seperti itu. Jadi ini baru awal Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan ayo kita share sama-sama, apabila ada masukan bisa kita bantu sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin bisa langsung ke Mas Wenda untuk melaporkan, dan untuk sesi ini langsung ditutup lagi. Saya kembalikan ke Mas Musawir, dan Mas Musawir bisa menutup, dan ke selanjutnya Mas Wenda untuk melaporkan kegiatan kita, berapa yang hadir pesertanya. Ini seperti itu. Silakan Mas Wenda dan Mas Musawir, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Pak Alvan. Sepertinya tidak ada pertanyaan yang lagi. Saya rasa cukup untuk Vicon sesi kedua malam ini. Jadi kesimpulannya saya ulangi. Pada Vicon ke sesi kedua malam ini, pada Bapak Ibu yang baru hadir, Vicon ke sesi kedua malam ini, materinya kita latihan bagaimana cara menggabungkan objek-objek dari objek UV sphere, silinder, ataupun objek-objek yang ada di Blender, digabungkan untuk membentuk suatu objek, lalu menggunakan teknik extrude tadi pada saat pembuatan kursi. Saya rasa cukup sekian Vicon sesi kedua visualisasi 3D kelompok 1 pada malam ini. Saya kembalikan lagi kepada Mas Wenda untuk melaporkan berapa orang yang hadir pada Vicon malam ini. Ya, untuk yang hadir Vicon malam ini
berjumlah 36 orang. Ya, untuk sesi kali ini kita sudahkan dulu. Untuk sesi ketiga akan dimulai atau diadakan hari Senin tanggal 12 Desember. Ya, jamnya seperti biasa. Jam 19.30. Enggak apa-apa. Vicon ini Halo. ya, halo. Tanggal 12 itu tanggal merah tetap Vicon ya, Pak ya? Enggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, Bapak. Oh iya. Soalnya kan Bapak mau liburan ya, Pak? iya. Wah, enak tenang. Iya. Ya, tidak ada masalah, Bapak, karena kita Viconnya malam. Ya. Mau liburan kemana ya, Pak? Baik, cukup Mas Wenda atau ada lagi? Ya, cukup. Untuk sesi ketiga, topik yang keberapa, Mas Alvan ya? Baik, untuk sesi berikutnya Bapak Ibu, sampai dengan sesi kita malam hari ini tidak ada tugas ya Bapak Ibu, tidak ada tugas dalam artian tidak ada tugas yang dikumpulkan, tapi Bapak Ibu silakan masih terus mencoba mengaplikasikan tutorial yang sudah kita buat, dan kita akan memulai tugas atau penugasan mulai pada hari Senin Bapak Ibu ya. Memang hari Senin memang tanggal merah Bapak Ibu. Bagi yang bisa hadir diusahakan hadir, tapi tetap kita memang selain kehadiran, prioritas kita adalah output atau hasil produk dari Bapak Ibu sekalian, karena saya lihat sudah banyak produk yang dibuat, di-share di grup, itu cukup bagus memotivasi rekan-rekan Bapak Ibu guru sekalian. Dan penugasan mulai hari Senin nanti untuk pembuatan objek, dan cara pengumpulan tugasnya akan kita jelaskan nanti di hari Senin. Bagi yang bisa bergabung diusahakan bergabung. Dan di hari Kamis, jadi minggu depan pertemuan kita tinggal 2 pertemuan lagi Bapak Ibu ya, dioptimalkan bisa kita lebih banyak berdiskusi. Yang terpenting tidak harus membuat objek yang bagus sempurna Bapak Ibu, yang terpenting adalah kita menguasai basic toolsnya terlebih dahulu. Jadi soal bagus dan harus sempurna itu nanti jam terbang saja, karena semakin kita sering akan lebih terbiasa. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk sesi Vicon kita malam hari ini kita cukupkan ya Mas Wenda. Mungkin saya langsung akhiri Mas Wenda ya. Untuk Vicon kita hari ini, terima kasih atas partisipasinya. Saya lihat tadi tidak hanya 36 tapi 40-an lebih Mas Wenda di tengah-tengah sesi, mungkin ada yang keluar masuk. Terima kasih atas partisipasinya. Diharapkan nanti Bapak Ibu kita saling sharing sama-sama di grup. Apabila ada pertanyaan langsung saja, jangan sungkan-sungkan untuk disampaikan. Ya, kita harapkan semuanya bisa lulus. Kita ingin Bapak Ibu semuanya dapat sertifikat lulus. Yang terpenting ada 2 produk, saya ulang lagi, produknya adalah 1 buah objek, bebas, tidak ada tema yang kita tentukan, yang terpenting Bapak Ibu menguasai tools, terus bisa mengimplementasikan, saya ingin membuat objek sederhana untuk pembelajaran, objek apapun boleh, silakan. Dan untuk tugas keduanya adalah membuat video overview singkat tentang pembuatan objeknya. Tidak harus step by stepnya, tapi overview singkat saja. Nanti akan kita jelaskan di pertemuan terakhir hari Kamis. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya di Vicon kita malam hari ini. Terima kasih atas semangatnya. Memang materi kita ini materi yang kalau dibandingkan dengan training sebelumnya, kesulitannya di atas rata-rata Bapak Ibu ya. Harus telaten ini. Jadi terima kasih atas semangatnya. Insya Allah kita bisa lulus semua. Baik, selamat malam. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.